firman Tuhan hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Efesus 5 ayat 6 dan 7. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Saya ingat istilah pamali. Karena besar di daerah Betawi dan bahasa Sunda juga mengatakan pamali. Dan ternyata dalam konstruksi masyarakat ada beberapa hal yang disebut pamali. Contohnya, kalau menjelang pergantian hari, siang kepada gelap, atau yang biasa dengan istilah maghrib, itu katanya perempuan gak boleh duduk depan pintu. Jodohnya bakal susah katanya. Anak-anak pun menjelang maghrib gak boleh main-main. Karena apa? Nanti setan mulai bergentayangan dan bisa diambil oleh setan. Itu katanya. Dan sadar tidak sadar Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, kita juga dibentuk oleh orang-orang sekitar kita. Dan saya ingat juga waktu belajar nyapu. Waktu itu mama bilang begini, kalau nyapu yang bersih, nanti kalau nggak bersih, istrimu bisa bewokan. Saya nggak bisa bayangkan, perempuan bewokan. Dan Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, sesungguhnya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mandiri sejak awalnya. Karena apa? Kita pun bisa berbicara adalah karena kita mendengar bunyi, lalu menirukan bunyi itu. Dan sehingga kita bisa berbicara. Makanya kalau orang yang tunarungu tidak mampu mendengar, dia pun akan menjadi tunawicara. Dengan kata lain singkatnya begini, setiap pribadi itu pasti dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Demikian juga saya dan Anda. Oleh karena itu, hal yang sangat penting diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, telah dimurnikan oleh darah Kristus, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan orang sembarangan lagi. Telah dimurnikan dari kecemaran dunia. Oleh karena itu jaga, jangan sampai terpengaruh oleh dunia sekitar. Karena kita masih hidup dalam dunia. Supaya tujuannya jangan jatuh ke dalam kedurhakaan lagi. Oleh karena itu hindarilah mereka yang sukanya cuma omong hampa. Yang sukanya hanya berdebat, yang sukanya hanya mengajak hal-hal yang tidak penting. Dan juga untuk mengajak melupakan atau meragukan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sadar nggak sadar, dunia sekitar kita sebenarnya memang benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Dunia nggak mau kita hidup di dalam Tuhan. Bahkan maunya hidup di dalam dunia. Padahal lihat sekitar kita, sekarang katanya zaman post-truth. Di mana orang sudah mulai meragukan kebenaran yang lalu. Atau yang dianggap sebagai kebenaran awalnya, dianggap sebagai mari, jangan-jangan ini nggak kebenaran lagi. Dan lihat gejalanya sekarang. Dunia ini dipenuhi dengan yang namanya sekarang influencer. Atau orang-orang yang bisa memberi pengaruh. Dan gajinya besar. Dengan menggunakan media sosial. Lalu, atau istilah sekarang juga disebut buzzer. Dengan semakin banyaknya yang memberitakan berita yang diinginkan oleh kelompok tertentu contohnya. Ketika itu menyebar dengan banyak dan merata, orang akan memandang itu adalah berita yang benar. Apalagi ketika didukung oleh orang-orang yang sebagai panutan atau influencer tadi. Wah, ini sudah dianggap kebenaran. Padahal belum tentu ada kebenaran di dalamnya. Makanya firman Tuhan sangat relevan dengan kita di zaman ini. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Mari pegang teguh kebenaran di dalam Kristus. Sebagai anak-anak terang, kebenaran tertinggi kita adalah kasih Tuhan pada kita. Maka kalau kita baca di Efesus 5 ini diawali dengan hiduplah di dalam kasih. Karena apa? Kalau kebenaran tanpa kasih, tentu itu akan menghasilkan kekerasan saja. Memaksakan, ini loh yang benar. Tapi tanpa kasih. Sehingga itu akan mengakibatkan kekerasan. Tapi kasih pun, kalau tanpa kebenaran, itu cuma perasaan atau sentimen saja. Oleh karena itu Bapak Jumat yang kasih Tuhan, mari ingat firman Tuhan hari ini. Supaya kita tidak jatuh ke dalam kedurhakaan atau menyangkal Tuhan.
atau meragukan kebenaran Tuhan, atau tersesat dalam perjalanan kita dalam dunia ini, terlebih karena banyaknya pergumulan hidup. Pegang teguh kebenaran akan firman Tuhan. Siapa kebenaran buat kita? Yesus Kristus. Apa di balik kebenaran itu? Apa yang disajikan oleh Tuhan Yesus pada kita? Kasih Allah yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, pegang teguh iman kita. Tetaplah hidup dalam kasih dan terang Tuhan. Hindarilah pergaulan yang akan membuat kita hanya tinggal dalam omon-omon saja. Hidup kita tidak ditentukan oleh influencer. Hidup kita tidak ditentukan oleh berita yang dengan simpang siur banyak sekali. Tapi hidup kita ditentukan oleh kasih Tuhan yang telah membenarkan kita, yang telah menerima kita dan mengampuni kita. Dan biarlah yang berpengaruh dalam kita adalah firman Tuhan dan Yesus Kristus saja. Dan hari ini ketika kita menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hindarilah pergaulan yang buruk. Justru pakailah waktu untuk mengisi hari-hari pikiran dan hati kita dengan kebenaran dari Tuhan. Supaya apa? Karena apa yang keluar dari mulut ini, bukankah itu berangkat dari hati? Supaya kita mampu untuk mengatakan yang baik, yang benar, yang menjadi berkat. Isilah hati dengan kebenaran akan firman Tuhan dan kasih dari Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.